Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini yang melebihi daripada nikmat iman. Ini nikmat yang terbesar, yang paling berharga dalam kehidupan kita, baik di dunia dan juga di akhirat, yaitu iman. Walaupun hari ini kita tidak rasakan iman itu bagaimana, untungnya apa? Kita lebih merasa untungnya punya uang, untungnya bisa makan, untungnya sehat, untungnya berkeluarga. Tapi untungnya punya iman itu apa? Kita belum merasakan secara langsung. Sehingga jangankan orang kafir, orang muslim pun banyak yang ragu, banyak yang tidak tahu dan tidak yakin. Betul tidak sih iman itu nikmat yang paling besar itu? Nah, karena secara langsung mereka tidak tahu apa yang dirasakan dengan keimanan itu. Walaupun sudah diterangkan bagaimana nilai iman, keutamaan iman, tapi orang-orang yang mereka lemah iman, apalagi suasana lingkungan tidak mendukung, pendidikan, pengetahuan juga tidak mendukung, tidak merasakan iman. Apa efeknya iman? Sehingga mereka lebih meyakini kepada zahir, yang wujud, yang nampak, yang terlihat. Wujudnya uang, wujudnya rumah, makanan, minuman, kendaraan. Ini yang mereka yakini orang ada, wujudnya ada, sehingga mereka lebih mempercayai, ini lebih terasa manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal orang beriman itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita sebagai umat Muhammadur Rasulullah itu sangat bernilai di sisi Allah, sehingga semua kejadian-kejadian apa yang terjadi di muka bumi ini, di bawah langit, di lautan, di samudra, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kampung-kampung, di jalan, di kota, di mana saja, itu bergantung kepada perilaku orang beriman. Bagaimana orang berimannya? Kalau orang berimannya baik, orang berimannya bagus, maka suasana keadaan akan menjadi bagus. Seluruh dunia, alam semesta, dari langit, dari bumi, dari daratan, dari lautan, dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, dari hutan-hutan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan demi kebaikan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Penduduk negeri, penduduk kampung, penghuni dunia ini, penghuni alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Dari mana? Dari langit dan dari bumi.
selama mereka amanu wattaqau, dengan imannya betul-betul. Sampai dalam hadis disebutkan Allah tidak akan jadikan hari kiamat selama masih ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Artinya pasaknya bumi ini, pasaknya dunia ini bergantung sama orang beriman, bergantung dengan orang yang mengucapkan Allah, Allah. Selama masih ada orang yang beriman, ada yang yakin kepada Allah, yang menyebut saja nama Allah, dunia ini masih dipelihara oleh Allah, masih dijaga oleh Allah. Alam semesta ini tidak akan terjadi kiamat, dijaga, dipelihara oleh Allah. Walaupun penghuninya mayoritas 99,99 lagi semuanya ahli maksiat, pendosa, hanya ada 0,01 saja orang yang diucapkan Allah, Allah, masih terpelihara bumi ini. Itu nilai kita, itu nilainya orang beriman. Sekarang ini kita tidak terasa. Apa sih untungnya jadi orang beriman? Padahal orang beriman itu sangat diperhatikan oleh Allah. Omongannya, pendengarannya, ucapannya, tindakannya, berjalannya, duduknya, tidurnya, makannya, semua diperhatikan oleh Allah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, mohon maaf. Orang tidak beriman itu nggak diperhatikan oleh Allah. Mereka mau ahli maksiat, mereka pendosa, mereka bagaimanapun rusaknya mereka, enggak ngaruh sama Allah. Atau mereka soleh, mereka dermawan, bantu ini, bantu itu, bikinkan anu, tolong ini, tolong itu. Apa pengaruh ke alam semesta? Enggak, betul-betul tidak. Mereka paling mendapatkan hasilnya di dunia ini, pujian, jadi terkenal, ditokohkan, barang-barangnya jadi laku. Itu untuk orang-orang yang tidak ada iman. Disegerakan mereka, pahala-pahalanya disegerakan di dunia ini. Semua apa yang mereka mau itu dikasih, diberikan. Mereka ingin terkenal, dikasih. Mereka ingin jabatan, dikasih. Mereka ingin kedudukan, dikasih. Mereka ingin masyhur, dikasih. Mereka ingin kaya, dikasih. Pada yang tidak ada iman. Makanya wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terpengaruh. Jangan jadikan perbandingan orang-orang yang tidak beriman tuh, oh itu kok nggak sholat, oh itu kok nggak beriman, oh itu kok nggak taat, kok bisa kaya. Itu kok ahli maksiat, itu ahli judi, itu ahli zina, itu ahli mencuri, itu ahli korupsi, kok bisa hidupnya mewah. Jangan tertipu. Al-Quran sudah ngelarang itu, jangan pernah. Bahkan sampai dikata wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan menakjubkan kamu, oh kamu jadi takjub nih, harta mereka kok begini, anak-anak mereka kok begitu. Jangan takjub. Nggak boleh kita itu takjub dengan orang-orang yang tidak ada iman, terpesona dengan orang-orang yang tidak ada iman, terpukau dengan kehidupan mereka, terus kita ambil langkah hidup seperti mereka. Oh mereka nggak sholat saja kok enak hidupnya, mereka bermaksiat saja kok hidupnya enak. Bukan bandingan, bukan contoh kita. Kenapa? Karena Allah sudah larang. Mereka itu penipu dan mereka ditipu. Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada kita nih hakikat kehidupan yang sesungguhnya orang beriman. Orang beriman sakit diperhatikan nggak oleh Allah? Diperhatikan. Sakitnya itu Allah dilihat nih, dia bersabar, dia bersyukur, atau dia maki-maki, atau dia tidak terima, diperhatikan oleh Allah. Dia sehat, diperhatikan oleh Allah nih.
Kok pagi-pagi bisa jalan, bisa lari, bisa bersepeda, bisa ini, diperhatikan. Semua keadaan, kayanya, miskinnya diperhatikan oleh Allah. Coba aku kasih kaya, apa yang dia lakukan? Aku kasih miskin dia, apa yang dia lakukan? Aku kasih sakit dia, apa yang dia lakukan? Terus diperhatikan oleh Allah. Sampai betul-betul Raqib dan Atid itu catat semua. Semuanya dicatat, semuanya ditulis. Orang kafir gimana? Nggak ada catatan, nggak ada hisab. Begitu mati mereka udah langsung masuk neraka jahanam. Nggak ada yang protes, oh ini baik ya Allah, ini orang ini baik. Nggak ada. Hisab pertama itu hisab keimanan. Itu hisab keimanan. Yang mukmin dipisah, yang bukan mukmin dipisah. Yang bukan beriman sudah langsung neraka jahanam. Mau apa diperhitungkan? Mau apa yang diperhitungkan? Mau ditulis pahalanya apa mau ditulis dosa-dosanya? Nggak ada, sudah. Kalau udah nggak iman tuh sudah. Mereka langsung ke neraka jahanam. Baru orang beriman kan di sini. Baru diperhitungkan tuh orang beriman di sini. Yaumul hisab, yaumul mizan. Itu orang beriman tuh baru di situ tuh. Karena dia ada amalan yang ditulis, ada amalan yang dipertimbangkan. Baik buruknya dipertimbangkan. Ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan ditimbang, sekecil apapun. Ini orang-orang beriman hari ini kita tidak rasakan tertipu, terpukau, terpesona dengan kehidupan orang-orang kafir. Ini aja udahlah. Dan ayo orang-orang kafir itu dengan media, dengan film-film, drama-drama, semua dibawanya kita pada penipuan, kebohongan. Tuh lihat kayak gitu, tuh lihat kayak gini. Kehidupan ini begitulah, sandiwara, drama. Akhirnya kita berusaha ke arah itu. Justru itu kesalahan terbesar kita. Orang beriman sakit, bayangan dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau tidak ada iman, putus asa akhir. Apalagi orang sudah pernah 3 hari, sudah pernah 40 hari, 4 bulan. Allah kalau tidak kenal agama, menggerutu terus kepada Allah. Udah macam-macam dokter, udah macam-macam obat, masih juga belum sembuh. Padahal dulu sahabat malah minta sakit. Sakit itu kan kadang-kadang lebih baik daripada sehat. Pahalanya lebih besar daripada sehat. Orang yang sakit itu dipelihara dari dosa. Yang biasanya ketika sehat dia bermaksiat, gara-gara sakit dia berhenti dari dosanya. Dan ada pahala, ada satu derajat di dalam Islam itu yang tidak bisa diraih oleh amalan apapun. Oleh tahajud nggak bisa, oleh jihad nggak bisa, oleh baca Quran nggak bisa, oleh zikir, oleh sedekah, oleh infak, oleh apapun nggak bisa. Di derajatnya ada satu pangkat, satu kedudukan di dalam Islam yang nggak bisa diraih oleh apapun kecuali oleh sakit. Ketika dia sakit dan dia sabar, baru dia akan dapatkan derajat itu. Orang beriman, sakitnya saja itu menaikkan derajat. Sakitnya saja itu mengampuni dosa-dosa, asalkan dia sabar. Dia sabari sakit. Apalagi orang sudah 50 ke atas, 60 ke atas, masa tua kok penuh dengan sakit. Dia sabari. Maka orang itu jika dia beriman dengan betul, dia akan menerima sakitnya dengan apa? Dengan rasa gembira, dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah.
Ini satu rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, bisa sakit dalam kesolehan, sakit dalam ketaatan. Di rumah sakit tuh, kalau kita ke rumah sakit, banyak orang meninggalkan sholat alasannya sakit. Betul tidak? Banyak orang berani meninggalkan sholat alasannya sakit. Ini Allah perhatikan ini. Allah perhatikan, lihat. Aku beri kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Dia malah mengeluh lah dengan alasan nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Tinggalkan sholat. Allah. Dia sudah berdosa, dosa besar. Ketika dia dikasih miskin, nggak nerima. Apalagi anak-anak muda sekarang. Wah, remaja-remaja sekarang bosan dengan miskin, capek dengan miskin, udah nggak mau miskin. Anak-anak muda sekarang, makanya sawah-sawah banyak terbengkalai, kebun-kebun banyak terbengkalai. Anak-anak mudanya udah nggak mau kerja, nggak mau hidup miskin. Padahal miskin itu, Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku melewati surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Penghuni surga itu kebanyakan orang miskin itu orang yang cerdas. Dia ridho dengan kemiskinannya, cerdas dia itu. Tapi orang yang justru berlebih, kemudian masih lagi merasa kurang, ini orang bodoh ini. Coba lihat orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Bangladesh, apalagi. Kenapa dipilih oleh Allah untuk kerja agama ini? Banyak mereka. Karena mereka itu hidupnya simpel, sederhana. Kalau sudah bisa dengan ini, udah untuk apa lagi gitu. Misalkan bikin rumah, udahlah rumah itu dengan bata saja, nggak usah diplester, bisa hidup kok. Untuk apa diplester? Paham nggak? Kalau sudah cukup nggak usah diplester, saya bisa hidup. Untuk apa pakai diplester segala? Begitu. Mereka hidupnya sangat sederhana. Kalau mobil itu asal bisa jalan, ya kalau kita mungkin masih pakai kijang kotak gitu ya, pakai kijang kotak aja saya bisa jalan, untuk apa lagi sekarang pakai Innova Ribbon atau Innova apa saja, yang penting udah bisa jalan. Nah, ini orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan kemiskinannya, dia bersyukur, dia mensyukuri dan dia bersabar atas kemiskinannya itu, tetap dalam ketaatan pada Allah SWT. Orang inilah penghuni surga yang terbanyak. Udah mudah hisabnya, ya, ringan urusan akhiratnya, mudah dikubur, mudah di mahsyar, nggak ada apapun. Bayangkan orang yang dengan kekayaannya, ada yang berdalih sahabat-sahabat juga kaya. Mana sahabat yang kaya? Banyak sahabat kaya raya tapi mereka nggak kena zakat, karena sudah 1 tahun mereka habis sudah. Semakin datang harta, semakin mereka itu gemar berinfak, gemar bersedekah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kaya raya, tapi hidupnya mereka bagaimana coba? Sangat sederhana, nggak ada beda dengan yang lain. Oh, kalau jubah harus pakai apa, merek semen 3 roda misalkan? Enggak, biasa aja. Kadang-kadang begitu. Ini yang parah itu kalau udah di pondok itu. Anak-anak pondok itu suka gengsi-gengsian. Kalau kudungnya nggak merek anu nggak mau. Kalau sendalnya nggak merek anu nggak mau. Nah, itu kebanyakan begitu tuh. Ya. Sendal harus merek Sanyo. Kalau nggak Sanyo nggak mau. Itu mereka begitu kadang-kadang. Betul, Pak. Ya. Justru kita ini
orang Islam dengan kesederhanaannya mudah di dunia, mudah di akhirat. Sederhana aja, sederhana. Kalau bahasa Pakistannya sadegi, sederhana. Coba kita pergi haji Arafah, apa harus yang bordel-bordel, yang ada sulaman gitu kan? Kalau orang Indonesia tuh banyak, kalau pergi itu di Arafah malah perempuan-perempuan tuh pakai mukena yang bordelnya itu, masya Allah ya. Oh, ini begini orang di Arafah. Siapa sih yang paling diterima? Orang yang pergi haji itu yang paling lusuh, yang paling dekil, yang paling bau. Itu yang diterima, yang hajinya paling Allah suka itu. Bukan yang diam di hotel bintang 5 yang ini, enggak. Jadi Allah tuh yang paling suka yang kayak gitu. Masya mana ada pakai bordel-bordel, pakai ini itu, enggak. Sederhana, sadegi. Itu Allah suka kayak begitu tuh. Kadang-kadang kita, wah ini niru gini, begini, gaya hidup orang begini, enggak. Sederhana. Ini Allah pandang. Ketika kamu kaya, berubah tidak? Ketika kamu miskin, berubah tidak? Ketaatan kamu kepada Allah SWT. Dilihatnya apa? Gaya hidup kita bagaimana? Makanya orang beriman itu dikasih satu cara hidup, yaitu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak jadi masalah kalau kita punya rumah mewah, silakan. Tapi rumah itu hidup dengan amalan Nabi. Rumah itu digunakan untuk ibadah. Rumah itu digunakan untuk jamaah-jamaah. Rumah itu digunakan untuk talim. Rumah itu digunakan untuk zikir. Malam harinya bangun, tahajud, doa. Justru rumah yang udah jelek, miskin rumahnya, masya Allah, nggak ada zikir, nggak ada tilawat, nggak ada tahajud, nggak ada nangis. Itu kalau nggak suka. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini semua akan jadi saksi nih. Lantai jadi saksi, tiang jadi saksi, atap jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Al-ardu ini, bumi ini nanti akan bercerita nanti di yaumil qiyamah. Ini semua ini, yang lantai kita duduk ini, yang jalan setapak yang kita lewat di atasnya, rumah kita yang kita tinggal di dalamnya, pasar yang kita duduk berdagang, toko-toko, semuanya ini mau cerita ke hadapan Allah. Mereka udah gak sabar pengen cerita sebetulnya. Nggak sabar mereka pengen cerita, tapi Allah nggak bisa. Tapi begitu di yaumil qiyamah, Allah perintahkan kepada mereka, tuhaddisu akhbaraha. Mereka cerita kargu jari masing-masing. Ya Allah, si fulan itu tinggal di atas saya 30 tahun, 40 tahun ya Allah. Dia dengan senang hati, saya saksinya ya Allah, dia telah penuhi rumahnya itu dengan kesolehan, dengan ketaatan, hidup taklim di dalam rumahnya ya Allah, zikir pagi petang dilakukan, keluarganya semuanya ya Allah dalam ketaatan, istrinya, anaknya, tidak pernah bawa uang-uang haram ke dalam rumah ini ya Allah. Jadi saksi, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dia cerita. Apalagi kalau nerima jamaah, wah itu bumi itu yang di rumah kita itu senangnya bukan main. Nerima jamaah masturah, oh itu luar biasa. Semuanya itu akan pengen itu berteriak, sangat sukanya, syukurnya mereka diinjak, didiami oleh orang-orang yang taat pada Allah SWT. Hak rumah itu dikunjungi oleh orang-orang soleh, dikunjungi oleh orang-orang yang bertakwa. Makanan kita itu dimasak untuk orang-orang yang bertakwa.
Jangan bangga kalau rumah kita kedatangan gubernur, bupati, kapolres, kapolda. Jangan bangga. Kecuali kapolres, kapoldanya orang-orang soleh, bertakwa, nggak apa-apa. Ini rumah kita penuh dengan orang-orang partai, tapi masalah ulama jarang ke rumah kita. Ini musibah. Jamaah masyurah ditolak, itu musibah. Alhamdulillah di Papua ini nggak ada yang nolak jamaah kan. Ini perbedaan. Rumah-rumah orang kafir, rumah-rumah orang yang beriman, kaya raya, mewah, megah itu. Allah perintahkan apa? Jangan tertipu, jangan terpukau dengan kehidupan mereka. Ada kolam renangnya, ada tamannya, tak usah. Justru rumah-rumah kita ini baiti jannati, rumahku surgaku. Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti di yaumil qiyamah ada satu aturan. Orang yang punya utang dia akan tertahan dari masuk surga. Makanya kenapa kalau mati kita meninggal dunia, kadang-kadang wakil keluarga kan ngomong, betul nggak? Ya, bahwa almarhum almarhumah utang piutangnya kalau ada sangkut pautnya urusannya sama ahli waris, betul tidak? Nggak tahu di sini begitu nggak? Ya, setiap orang kan begitu. Bahwa jenazah ini, ya, apabila punya sangkut paut masalah utang, ahli waris yang nanggung. Karena Nabi sendiri nggak mau nyolati jenazah yang punya utang, walaupun mati syahid. Kalau utangnya untuk khurus, untuk keluar, untuk takaza, mungkinlah, oke lah, bagus. Ini utangnya untuk nyicil TV, ya Allah, nyicil kulkas, nyicil microwave. Ini kan, masya Allah kan, luar biasa. Malu kita. Ditanya sama Allah, kenapa kamu hutang? Nyicil TV, ya Allah. Kan nggak enak banget gitu jawabannya tuh kan. Nggak enak banget itunya tuh. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala katakan, aku sendiri pun akan bayar utang. Kata Allah, aku sendiri pun akan bayar utang. Sahabat kan kaget, Nabi bersabda begitu. Bagaimana Allah bayar utang? Allah SWT berfirman, semua orang yang doa-doa mereka tidak diijabah ketika di dunia, aku akan bayar sekarang utang aku. Wadu'uni astajib lakum, doalah aku akan bayar. Bertahun-tahun pengen rumah, ya Allah jangan ngontrak, ya Allah jangan ngontrak, kok ngontrak terus gitu kan. Pengen punya rumah sendiri, nggak usah mewah-mewah, ya Allah cukup 3 lantai, ada kolam renangnya gitu kan, kita pengen begitu. Nggak usah mewah-mewah, ya Allah kira-kira kulkasnya yang 10 pintu begitu. Nggak ditunaikan sama Allah, sampai matinya itu rumahnya ngontrak terus. Di surga Allah akan kasih bukan rumah kontrakan tapi istana. Allah tunaikan. Kamu sabar. Di dunia kamu sabar. Kamu doa-doa pengen lihat orang begini, lihat orang begini. Ya Allah, saya ini kurang apa? Tiap tahun 4 bulan. Tiap bulan 10 hari, ya Allah. Ya, ini saya salat markas lagi. Jumi dan halakoh, ya Allah. Kok rumah aja masih ngontrak? Wah, kan kita minta sama Allah kan. Doa terus sampai nangis-nangis, ya Allah rumah, ya Allah rumah. Ya. Ya. Tapi nggak tertunaikan oleh Allah. Allah kasih itu, Allah bayar. Yang sakit-sakit nggak sembuh-sembuh, Allah bayar. Itu Allah punya utang. Nah. Allah punya utang. Allah akan tunaikan semuanya. Sehingga orang-orang beriman itu nggak pernah merasa kecewa. Kok kenapa sih ya Allah? Nggak ada sangka buruk sama Allah. Kenapa kalau saya punya utang nggak kebayar-bayar? Saya punya doa nggak kekabul-kabul. Pengen ganti motor itu nggak kekabul-kabul. Ya Allah, kok Supra lagi tiap tahun, ya Allah, PCX saja ya Allah. Gak usah yang mewah-mewah ya Allah. Kita minta sama Allah kan begitu kan. Nggak dikabul sampai matinya itu. Allah tunaikan.
Maka kehidupan dunia itu kita lewati tuh enteng saja. Nanti juga di akhirat dapat, nanti juga di surga dapat, kayak gitu. Yang penting kita menjalani itu semua kehidupan kita ini sesuai dengan taat Allah dan Rasulnya. Coba bersedia tonton. Ini yang penting. Kita taat kepada Allah, taat pada Rasul. Itu yang kita intinya kehidupan. Kalau kita taat pada Allah, pada Rasul, apa saja jenis fisiknya kita akan lewati dengan kebahagiaan. Mau miskin, mau kaya, mau bagus, mau tidak, mau sehat, mau sakit, apapun keadaannya kita bahagia. Itu sahabat radhiyallahu anhum itu begitu. Yang penting mereka taat. Dalam kondisi apapun mereka taat. Orang dagang, orang lain kan ngejarnya keuntungan. Orang kafir-kafir itu kapitalis. Untung modal sekecil mungkin, untung sebesar mungkin. Itu otak-otak ekonomi itu begitu. Modalnya serendah mungkin, untungnya sebesar mungkin. Nggak ada pikir yang lainnya, untung dan untung saja. Nah ini salah. Terus nggak boleh dapat untung? Boleh dapat untung, tapi tujuan kita bukan itu. Orang muslim, orang mukmin berdagang itu, hadirin yang diinginkan oleh Allah, hanya menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Yang paling utama adalah apa? Kita menjalin silaturahmi. Lihat kehidupan pasar di Madinah. Ada sahabat masuk ke pasar itu hanya untuk afsus salam. Coba lihat, assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai keluar lagi, nggak beli apapun, nggak nawar apapun, nggak tertarik sama apa, dia hanya afsus salam saja, menyambung silaturahmi. Ada orang dagang itu, ada yang dimuliakan oleh Allah untuk sekedar dia bisa berdakwah. Sampai dikatakan oleh Maulana Yusuf, ada doa masuk pasar, betul tidak? Doa selama di pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu dapat 2 juta kebaikan. Kalau baca itu masuk pasar. Maka orang kan sengaja sebanyak-banyaknya, baca 2 kali dapat 4 juta. Baca 3 kali dapat 6 juta kebaikan. Wah, dia borong. Kata Maulana Yusuf, kalau kamu masuk pasar hanya untuk itu, untuk abid itu. Kalau untuk dai mah nggak sempet dia baca itu, dia akan dakwah terus. Kalau kita baca zikir itu kan terus akhirnya nggak dakwah. Betul tidak? Kecuali kita lagi tidak ada amalan, sedang tidak ada orang dagang kepada pembeli, dia dakwahi. Pembeli kepada pedagang, dia dakwahi. Itu keberkahan. Kemudian selanjutnya apa? Untuk khidmat kepada manusia, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang secara umum, dia berkhidmat. Apa khidmatnya? Nih barang ini, kursi ini nih nggak ada di sini, adanya di Jakarta. Saya bawakan ini ke sini, dari Jakarta ke sini, supaya kamu nggak usah beli ke Jakarta, udah belinya di sini saja. Berkhidmat, niatnya khidmat. Mic ini adanya di Jakarta, saya bawa ke sini, sengaja saya bawakan ke sini, saya jual di sini supaya kamu nggak susah-susah ke Jakarta. Saya jual di sini. Masalah itu harga, ongkos dan sebagainya ada keuntungan, itu lain. Saya hanya berkhidmat saja. Yang kamu susah-susah harus beli di jauh sana, saya bawa ke sini. Sahabat itu kayak begitu. Kamu nggak usah susah-susah ke Syam atau ke Yaman. Ini saya bawain barang-barang dari Syam ke Mekah. Saya bawakan barang-barang dari Yaman ke Mekah, dagang di Mekah, dapat untung di situ. Tapi niatnya apa? Niatnya hanya
membantu, berkhidmat. Daripada kamu susah-susah ke Syam, kamu susah-susah ke Yaman untuk beli barang, nih saya adakan di sini. Kalau mau ganti ongkos segini, kalau mau ngasih untung segini. Dah, itu saja. Maka perdagangan yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Karena bukan nyari untung, bukan semata-mata nyari untung. Berkhidmat untuk manusia. Oh, itu menyenangkan Allah, menyenangkan sesama umat, menyenangkan sesama manusia. Idkhulus surur kepada sesama manusia itu mempermudah urusan mereka di dunia, walaupun untuk urusannya urusan dunia, itu besar pahalanya, Pak. Besar pahalanya. Jangan sampai pahala yang begitu besar kita kecilkan hanya karena apa? Karena urusan dunia. Niatnya hanya cari untung, ya sudah habis, karena dapatnya pahala untung itu saja. Dan berkhidmat, oh luar biasa. Menyenangkan orang, mempermudah orang. Makanya kata kemarin di Sabah, Maulana Ahmad Lat, beliau katakan, kalau kamu punya rumah, beli barang-barang, dispenser kah, kursi kah, atau apa ini, niat untuk menyenangkan tamu, niatnya untuk menyenangkan tamu, maka selain kamu keperluan kamunya juga terpenuhi, kamu akan dapat pahala khidmat menyenangkan tamu. La yu'min ahadukum hatta yukrim doifahu. Enggak sempurna iman kalian sehingga kalian memuliakan tamu. Oh, kalau kita memang untuk tamu, walaupun akhirnya kita pakai sendiri untuk keluarga, saya beli kursi ini untuk menyenangkan tamu, supaya kalau dia duduk dia bisa nikmat, enak duduknya. Saya beli karpet ini untuk menyenangkan tamu, saya beli lemari ini untuk naruh makanan tamu, sehingga pahalanya itu berbeda, jauh berbeda daripada kita beli untuk memperkaya diri, untuk memperbagus, untuk ini supaya bagus, supaya tidak dapat apa-apa. Ini gaya hidup, lihat gaya hidup. Bedanya orang beriman sama orang tidak beriman itu seperti itu. Kalau orang tidak beriman, nggak ada maksud akhiratnya, tidak ada maksud ridho Allah, tidak ada maksud taat pada Allah, tidak ada menunaikan hadis ke sunnah, tidak ada. Tapi orang beriman lain, dibimbing dia, beli apa saja, punya apa saja, keadaan apa saja, kita diniatkan betul-betul untuk agama. Coba bersedia hadirin. Nah, inilah kita keluar di jalan Allah. Kita keluar di jalan Allah itu untuk itu, menyempurnakan kehidupan kita, sempurna agama kita, sehingga seluruh imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak itu sempurna. Jangan kita ibadat, imaniyahnya kepada Allah, ibadahnya niru Nabi, tapi muamalahnya niru orang Yahudi, muasyarahnya niru orang Nasrani, akhlaknya niru orang Majusi. Enggak betul, sempurna. Imaniyah, yakin pada Allah betul, ibadah kita sesuai sunnah Nabi SAW, muamalah, muasyarah, akhlak juga kita meniru Nabi SAW, sempurna. Tidak ada kita niru-niru yang lain. Tambah lagi kita lebih sempurna, lebih lagi Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Masalahnya ini, agama sempurna itu tidak akan datang tanpa pengorbanan. Kalau ternyata tanpa pengorbanan itu agama bisa datang sempurna, udah dengerin YouTube saja. Betul tidak? Segala ada di situ. Tapi justru agama sempurna akan datang dengan pengorbanan. Ini sudah menjadi rumusan. Nggak bisa itu mau diotak-atik gimana caranya, nggak bisa. Agama akan datang dengan apa? Dengan pengorbanan kita. Masalahnya di sini apa, wajan tuh disebutnya. Wajan, paham ya wajan? Hah? Wajan, apinya di sini. Jadi antara api sama wajan ini 10 meter. Mateng nggak kira-kira kalau masak air tuh? Nah, walaupun 10 tahun nggak mateng-mateng, betul tidak Pak? Nah, maka kenapa? Karena jauh. Agama sempurnanya di sini, iman kitanya jauh banget.
Nah, perlunya pengorbanan supaya dinaikkan ini. Apinya dinaikkan, dibesarkan. Ya, tambah pengorbanan, tingkatkan pengorbanan supaya dekat dengan wajan, insya Allah matang. Bersedia insya Allah, Pak? Sedikit-sedikit pengorbanan ditambah. Apalagi orang-orang lama, tambah lagi, peningkatkan pengorbanan. Ya, makanya kalau taskil nanti nih pas istimewa nih, taskil paling dulu kita berdiri. Coba Pak ya. Paling dulu berdiri, jangan insya Allahnya saja. Berdiri langsung kes jamaah. Allah, itu yang luar biasa itu. 4 bulan Pakistan. Allah, semoga Allah kabul. Semua bersedia hadirin ya? Insyaallah. Subhanallah, bihamdi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.